Kemudian eksekusi hukuman mati untuk penjahat narkotika juga banyak ditunda atau tertunda dalam waktu yang sangat lama, sehingga tidak memberikan efek jerah dan kepastian hukum. Sehingga dalam banyak kasus mereka mengendalikan peredaran narkotika dari dalam penjara. Masalah hukuman mati menuai pro dan kontra dan menjadi perdebatan panjang di dunia. Beberapa negara masih mempertahankan hukuman mati untuk penjahat narkoba, sementara sudah banyak negara lainnya meninggalkan hukuman ini. Meski demikian, Indonesia dan 39 negara lainnya tetap mempertahankan hukuman mati. Jimli Hasidiki, mantan ketua MK, mengatakan isu hukuman mati tidak perlu diperdebatkan lagi. Yang terpenting, hukuman itu diimplementasikan dan dijalankan eksekusinya. Yang berlaku hari ini, sekarang ini, ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan hukum Indonesia, pidana mati itu sah, konstitusional, dan sekarang tinggal persoalannya bukan lagi berdebat tentang eksistensi pidana mati. Tinggal masalahnya itu dua, yaitu implementasi dan eksekusi. Gitu loh. Bahwa ketentuan mengenai pidana mati itu harus dipraktekkan. Jadi bukan hanya law in book, hukum dalam buku, tapi law in action, hukum dalam praktek. Itu jauh lebih penting. Eksekusi hukuman mati memang mutlak harus segera dilakukan, karena pada faktanya sampai saat ini masih banyak terpidana mati kasus narkoba yang belum juga dieksekusi. Pada intinya keadilan itu harus pasti dan kepastian itu harus adil. Nah sekarang ini dari tadi disebut yang khusus untuk narkoba saja ada 31 terpidana mati yang sudah bertahun-tahun tapi tidak dieksekusi. Mengapa ini terjadi? Terjadinya ialah karena sikap kita mendua mengenai pidana mati. Nah sikap mendua ini yang harus kita berantas. Kita harus punya sikap jelas. Anti pidana mati, sah, ada logikanya. Atau kita mau pro pidana mati, tapi harus dipraktikkan. Sebab kalau tidak, hukum kita menjadi tidak pasti, dan ketidakpastian itu ada ketidakadilan. Dalam berbagai perspektif, hukuman mati tidak perlu dipermasalahkan, dan perspektif agama, Majelis Ulama Indonesia bahkan telah mengeluarkan fatwa bahwa hukuman mati untuk penjahat narkoba itu sah. MUI pun merekomendasikan agar para pelaku kejahatan narkoba itu tidak diberikan ampunan dan keringanan hukuman. Hukuman mati diakui sebagai salah satu jenis hukuman untuk tindak pidana tertentu. Ya, mungkin sama dengan Pak Muladi tadi itu, ya tidak semua dibolehkan. Kemudian ditujukan untuk kepentingan melindungi kehidupan kemanusiaan. Itu ada ayatnya. Ya. Di dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam pandangan berbeda, pakar hukum pidana Joko Sarwoko mengemukakan hukuman mati pada pelaku kejahatan narkoba itu perlu tetap diberlakukan. Karena kejahatan narkoba termasuk dalam most serious crime. Jika hukuman mati itu tidak diberlakukan, dikhawatirkan sindikat akan masuk ke negeri dengan bebas. Agar supaya dibatasi permintaan PK itu sedapat mungkin dalam waktu yang cukup, misalnya 6 bulan paling lama setelah diputus itu. Ya, mungkin dari kejaksaan ada berbagai kendala sehingga putusan pidana mati tidak bisa dilaksanakan. Jangankan putusan pidana mati, perkara korupsi saja yang sudah diputus mungkin ada 10 bulan lalu, setahun yang lalu pun masih banyak yang tidak dieksekusi. Karena masalah hukuman mati itu masih diperdebatkan, Muladi menjelaskan tentang konsep hukuman mati bersyarat atau conditional capital punishment dalam RUU KUHP. Dalam pasal 89 RUU KUHP dijelaskan bahwa hukuman mati dapat ditunda dengan masa percobaan 10 tahun. Jadi kalau selama 10 tahun itu dia menunjukkan kelakuan yang baik dan terpuji dan sebagainya, maka bisa dirubah pidananya menjadi pidana seumur hidup dan kemudian pidana 20 tahun. Itu yang pidana bersyarat.
Dan kalau seorang diberi gerasi dan ternyata 10 tahun tidak dieksekusi, ya, seperti Pak Zimri katakan tadi, ini ada suatu double jeopardy, ya, jadi penderitaan ganda. Ya. Jadi penundaan keadilan itu sama dengan pelanggaran HAM sebenarnya. Ya. Jadi harus dirubah menjadi pidana sementara, ya, melalui suatu keputusan presiden. Ya. Jadi itu suatu cara ya untuk mempertemukan pro dan kontra sehingga kita tidak mutlak pidana mati setuju, tapi ada hal yang kemungkinan bisa dijadikan alasan untuk meringankan, ya, walaupun itu prakteknya juga tidak mudah. Terlepas dari polemik yang ada, hukuman mati untuk penjahat narkoba tetap diberlakukan, bukan hanya sebagai efek jerah, tapi juga untuk melindungi masyarakat dan dampak kejahatan yang sangat mengancam kelangsungan bangsa.